Film diawali dengan memperlihatkan suasana di kota Nome, Alaska pada tahun 1925 yang menceritakan tentang seorang pria bernama Leonhard Seppala. Seppala adalah seorang maser, yaitu orang yang mengendarai kereta luncur yang ditarik oleh sekelompok anjing Siberian Husky. Di antara anjing-anjingnya ada seekor anjing kesayangannya yang bernama Togo. Togo ini adalah anjing tertua sekaligus pemimpin di kereta luncurnya. Nah, kita cerita dulu tentang Togo. Dulunya Togo ditemukan oleh istrinya Sepala yang bernama Constance. Sewaktu Togo ditemukan, sebenarnya Sepala enggan untuk merawatnya. Walaupun di sini kita tahu kalau Sepala adalah pelatih anjing khusus kereta luncur. Menurutnya, Togo adalah anjing yang masih kecil, mentalnya lemah dan mustahil untuk dilatih. Namun karena Constance telah menemukannya, ia berharap suaminya mau merawatnya. Jadi, Togo pun akhirnya dirawat dan dikandangkan dengan anjing lainnya. Di waktu yang berbeda terlihat seorang pria bernama Victor menemui Sepala dan menceritakan kalau ia sedang membutuhkan seekor anjing. Tanpa berpikir panjang, Sepala pun lalu menyerahkan Togo kepadanya. Akan tetapi ternyata baru sehari Victor merawatnya, ia mengembalikan Togo. Sebab Togo ini sering sekali membuat masalah di tempatnya. Terlihat jelas kalau Constance senang Togo kembali. Togo ini sebenarnya anjing yang cerdas. Buktinya, saat ia dikurung oleh Sepala, ia pun menggali tanah untuk kabur dari kandangnya. Togo selalu antusias untuk ikut dengan Sepala bekerja saat melatih anjing-anjing kereta luncurnya. Bahkan Togo sudah memperlihatkan potensi dirinya untuk menjadi pemimpin ketika ia mengarahkan anjing-anjing senior untuk mengikutinya dalam mengejar kawanan rusa. Saking kesalnya dengan tingkah laku Togo, Sepala sampai-sampai harus mengurung Togo di dalam gudang, agar supaya saat Sepala melatih, ia tidak bisa keluar mengganggunya saat melatih anjing-anjingnya. Akan tetapi tetap saja dengan kecerdikannya, Togo bisa keluar dan menemukan jalan untuk kabur dari sana. Constance yang melihat aksi Togo ini malah merasa terhibur saat Togo kembali mengganggu suaminya. Good luck, little one. Pada suatu hari, Sepala dan Constance memutuskan untuk menjual Togo kepada seorang wanita kaya yang sedang mencari anjing penjaga untuk rumahnya. Sebenarnya Constance tidak setuju, tapi Sepala tetap bersikeras menjualnya karena menganggap Togo sebagai biang masalah. Setelah mereka meninggalkan Togo, Togo merasa tidak rela ditinggal begitu saja. Dan Togo tetaplah Togo, anjing yang cerdas dan penuh semangat. Meskipun wanita tersebut mencoba melatihnya, Togo terus berusaha mencari jalan untuk pulang ke rumahnya. Jadi Togo dengan nekat kabur dari rumah wanita kaya itu dengan memecahkan kaca jendela, di mana kepulangannya begitu mengagetkan Sepala. Melihat betapa keras kepala anjing ini, akhirnya Sepala luluh dan memutuskan untuk mengikut sertakan Togo dalam tim kereta luncurnya. Itu karena salah satu anjingnya mengalami luka di kaki. Pada awalnya, Togo ditempatkan di baris keempat. Akan tetapi, karena Togo berlari lebih kencang, jadi dia diuji coba untuk dipindahkan ke baris ketiga dan kemudian ke baris kedua. Hingga akhirnya, Sepala memutuskan untuk menempatkan Togo di posisi paling depan sebagai pemimpin tim. Melihat Togo dengan kemampuannya, Sepala begitu senang karena keretanya berjalan dengan lancar dan nyaman. Dan Togo dianggap mampu memimpin timnya. Constance yang melihat perkembangan Togo pun merasa kagum. Sepala yang sebelumnya ragu, akhirnya mengakui kalau Togo bukanlah sekedar anjing pengikut, tapi ia adalah anjing pemimpin. Dengan kehadiran Togo, Sepala merasa kalau tim kereta luncurnya saat ini sudah sempurna. Pada suatu hari, diadakan sebuah kompetisi kereta luncur anjing yang bergengsi. Dan seorang pria bernama Scotty dijagokan untuk menang karena dia selalu juara dalam kompetisi ini. Namun tahun ini berbeda. Sepala dan Togo berhasil mengalahkannya dan merebut posisi juara. Kemenangan ini memberi mereka hadiah sebesar $5.000, jumlah yang sangat besar pada waktu itu. Mereka tak menyangka bahwa anjing yang awalnya dianggap sebagai si biang kerok masalah justru mendatangkan keberuntungan besar untuk keluarga mereka.
Kembali ke saat sekarang dengan aktivitas yang sama, Sepala pergi ke pusat kota untuk mengantarkan atau mengambil barang. Ketika itu, setelah pulang dari pusat kota, Sepala merasa ada yang aneh di mana terlihat banyak toko-toko yang tutup. Ia pun mencari tahu dan menemui seorang pria bernama Marvi. Marvi memberitahunya bahwa kota kecil mereka sedang dilanda wabah difteri. Wabah ini telah menyerang kota selama seminggu terakhir. Banyak wanita dan anak-anak dirawat di rumah sakit, dan informasinya sudah ada 5 orang anak yang meninggal dunia karena penyakit ini. Untuk itu, sebuah musyawarah pun diadakan oleh para warga, dipimpin oleh anggota Dewan Kota Liedenberg, Dr. Curtis, dan Wali Kota Maynard. Dalam pertemuan tersebut, mereka menjelaskan bahwa wabah ini sebagian besar memang menginfeksi anak-anak, dan tanpa antitoksin, mereka yang terinfeksi kemungkinan besar akan meninggal dunia. Menurut kabar yang beredar, antitoksin untuk wabah ini sebenarnya sudah ditemukan di Rumah Sakit Fairbanks. Namun kabar buruknya adalah jarak perjalanan untuk menjemput antitoksin tersebut sekitar 1.000 km. Meskipun rumah sakit memiliki pesawat, pesawat tersebut tidak dapat digunakan dengan alasan beberapa hari lagi akan ada badai salju. Sepala yang baru kembali dari pusat kota pun dimintai pendapatnya, di mana ia mengatakan bahwa di perjalanan, dia dan Togo sering bertemu dengan kawanan rusa kutub. Selama 12 tahun terakhir, Togo tidak pernah mengabaikan kawanan rusa itu. Jadi, setiap kali bertemu di tengah jalan, Togo pasti akan mengejar mereka. Namun di hari itu, Togo malah mengabaikannya. Malah Togo selalu ingin kembali ke rumah dengan cepat dan mengabaikan instingnya. Nah, disitulah Sepala menyimpulkan bahwa akan ada badai yang besar kali ini. Ledenberg pun berkata kalau Sepala pernah ke Fairbanks hanya dalam waktu 4 hari. Sepala yang tahu arah pembicaraannya seketika mengatakan kalau kali ini ada baiknya menggunakan pesawat saja, yang mana akan jauh lebih cepat ke Fairbanks. Ketika Sepala akan pulang, Dr. Curtis mau menumpang bersama Sepala menuju rumah sakit. Dalam perjalanan, Dr. Curtis menceritakan kalau dulunya kota ini dibangun atas dasar keberuntungan yang dihasilkan dari tambang emasnya. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah emasnya semakin berkurang, dan dia mengkhawatirkan kalau keberuntungan kota ini mungkin juga akan menurun. Nah, sesampainya di rumah sakit, Sepala iseng mengintip melalui jendela, dan ia melihat pemandangan yang sungguh memprihatinkan. Di dalam rumah sakit terlihat banyak sekali anak bayi dan anak-anak yang terinfeksi wabah. Di sisi lain, saat Sepala di rumah, ia mengatakan pada Constance, bagaimana jika ia menerima tugas untuk pergi mengambil antitoksin ke Fairbanks. Sebenarnya, Constance tidak setuju kalau Sepala pergi. Namun melihat kondisi anak-anak yang begitu banyak dirawat di rumah sakit, sontak menggetarkan nalurinya kalau ia juga masih seorang ibu. Di malam harinya, Maynard datang ke rumah Sepala dan mengabarinya kalau ramalan tentang badai yang Sepala prediksi benar adanya. Fairbanks juga telah mengkonfirmasi bahwa tidak akan ada pesawat yang bisa berangkat ke kota mereka. Untuk itu hanya Sepala dan anjing-anjingnya menjadi satu-satunya harapan warga. Sebelum memulai perjalanan, Sepala pun berbicara dengan Togo, mengingat usia Togo yang tidak muda lagi yang sudah 12 tahun. Artinya jika Sepala membawa Togo, kemungkinan Togo akan mati dalam perjalanan. Dan Sepala juga tidak yakin perjalanan ini akan berhasil tanpa Togo yang memimpin timnya. Dan di subuh itu, Sepala pun berpisah dengan istrinya. Constance begitu mengharapkan Togo agar bisa menjaga suaminya dan membawanya kembali pulang ke rumah. Ditemani oleh warga, Sepala berpisah dengan mereka. Seluruh warga menaruh penuh harapan padanya dan bisa kembali dengan antitoksin. Namun belum jauh dari kota Nome, badai mulai tampak mendekat. Perjalanan ke Fairbanks kali ini akan sangat berat. Bukan hanya karena jaraknya yang jauh, tetapi juga karena badai yang berbeda dari biasanya. Selama perjalanan, Sepala dan anjing-anjingnya tidak hanya harus meluncur di medan datar, tetapi juga mendaki gunung serta badai salju yang menanti. Ia juga begitu syok saat Sepala salah memilih jalan. Dia tidak tahu kalau di depan mereka adalah tebing jurang yang dalam. Sepala segera memerintahkan Togo untuk naik ke jalur yang lebih aman, meskipun dengan susah payah dan resiko melukai kakinya. Berkat keberanian Togo, mereka berhasil mendaki dan akhirnya selamat. Good job, Saul. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah rumah singgah. Akibat kecelakaan tadi, Sepala juga mengalami luka ringan. Di rumah singgah itu, Togo diobati oleh seorang wanita bernama Atik Talik. Ia adalah seorang suku asli di Alaska.
Dengan keterampilan dan pengetahuan pengobatannya, Atik Talik berhasil menyembuhkan Togo. Keesokan harinya, setelah beristirahat, Sepala melanjutkan perjalanannya. Ia berencana akan memotong jalan agar bisa tiba 1 hari lebih cepat. Namun tiba-tiba Amituk memperingatkan Sepala, di mana hal itu akan mengancam nyawanya karena kondisi badai yang tidak bisa diprediksi. Namun Sepala tetap percaya diri sebab hal itu pernah ia lakukan sebelumnya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, ternyata rute yang dilalui Sepala adalah melintasi sebuah laut yang membeku. Ia pun lalu menyemangati anjing-anjingnya kalau mereka pasti bisa melewatinya. Nampak Togo dan timnya begitu bersemangat terus berlari menerjang es, walaupun nampak pecah di kanan kirinya, dan seolah mereka begitu memahami apa yang dikatakan oleh Sepala tuannya. Sementara itu, di kota Nome, Dr. Curtis merasa cemas melihat kondisi para pasiennya yang semakin memburuk. Maynard yang juga sudah resah segera mengirimkan berita ini untuk diterbitkan di surat kabar dan memberitakan kalau sudah ada sekitar 1.000 warga kota Nome yang terjangkit oleh virus difteri ini. Belum lagi kondisi cuaca ekstrim dengan suhu di bawah 51 derajat Celcius plus badai angin yang dingin. Warga mempertaruhkan semuanya kepada seorang pria dan anjingnya yang tengah berjuang dan menempuh perjalanan 1.000 km demi sebuah antitoksin, hingga membuat hal tersebut viral hampir di seluruh wilayah Amerika. Singkat cerita, Sepala pun berhasil memotong jalan dengan melewati lautan es tersebut dan akhirnya tiba di pos Saktolik. Di sana ia bertemu dengan Tulimak lalu beristirahat. Di tempat yang berbeda, masalah pun datang di kantornya Maynard, di mana ia ternyata merencanakan akan ada tim estafet dari Maser yang berada di Fairbanks untuk membawa serum itu ke pos Saktolik yang diperkirakan akan tiba besok pagi dan menunggu Sepala di sana. Jadi, Sepala tidak harus jauh-jauh ke Fairbanks. Mendengar berita itu, Constance pun marah. Dia tahu kalau suaminya pasti memotong jalan dengan melewati lautan beku untuk menghemat waktu. Constance juga menyadari bahwa ada kemungkinan Sepala tidak akan bertemu dengan tim estafet, sehingga Sepala akan terus berjalan menuju Fairbanks dengan serum yang sudah tidak ada di sana. Sebenarnya niat Maynard memang baik, tapi dia tidak sadar kalau dia sebenarnya telah membuat kesalahan yang besar. Anak-anak bisa meninggal karena kesalahan ini. Di sisi lain, Constance kemudian menyuruh Maynard untuk berdoa dan berharap mereka bisa bertemu di dalam perjalanan, walaupun sebenarnya hal tersebut mustahil terjadi. Di tempat lain, Maser bernama Henry sedang membawa serum menuju Saktolik. Namun di tengah perjalanan, anjing-anjingnya tiba-tiba membelok ke arah sekawanan rusa, jadi terpaksa mereka keluar dari jalur utama. Pada saat yang bersamaan, Sepala yang sudah mulai mengantuk melewati rute itu. Henry menyadari bahwa Sepala melewatinya, tetapi karena Sepala mengantuk dan suara angin yang cukup kencang, teriakan Henry pun tidak terdengar. Beruntung ada Togo yang mendengarnya, dan akhirnya serum pun berhasil Henry berikan ke Sepala. Lanjut cerita, Sepala dan Henry lalu kembali ke pos Saktolik untuk beristirahat. Malam itu, Henry memperhatikan kondisi Togo yang sepertinya sudah kelelahan. Henry lalu menyarankan kepada Sepala untuk meninggalkan Togo di sana agar bisa dirawat sampai cuaca membaik. Sepala sebenarnya juga mengkhawatirkan kondisi Togo, akan tetapi dia tidak bisa meninggalkan Togo di sana sebab Togo adalah pemimpin tim. Akhirnya Sepala memutuskan apapun yang akan terjadi besok akan menjadi tanggung jawabnya. Keesokan harinya, Sepala melanjutkan perjalanannya menuju kota Nome. Dia mempercayai anjing-anjingnya dan sekali lagi memutuskan untuk memotong jalan dengan melewati lautan es. Namun kondisi es pada hari itu tidaklah sama dengan 2 hari yang lalu. Pecahan es menjadi tidak bisa diprediksi. Di tengah jalan, beberapa bagian es bahkan sudah mulai retak, memaksa Sepala untuk berpikir cepat dan bergegas melewati medan berbahaya itu sebelum es benar-benar mencair. Kemungkinan untuk selamat di rute ini sepertinya semakin kecil, di mana ketika es mulai pecah hingga membuat perjalanan semakin berbahaya. Tak ada yang bisa Sepala teriakkan kepada anjing-anjingnya selain untuk terus berlari secepat mungkin. Saat mereka hampir mencapai daratan, es di bawah mereka tiba-tiba pecah. Padahal hanya tinggal 1 langkah lagi tiba di darat. Sepala sekali lagi harus berpacu dengan waktu.
Jika mereka terlalu lama, pecahan es akan terbawa arus dan menjauhkan mereka dari daratan. Tak ingin membuang waktu, Sepala pun melempar Togo ke seberang. Ia berharap Togo bisa menarik es mendekati daratan. Setelah berjuang keras menarik, sekali lagi Togo menjadi penyelamat timnya sehingga kereta pun berhasil naik ke darat. Sepala akhirnya tiba di pos pertama, di mana dia bertemu kembali dengan Amituk dan Atik Talik. Ia begitu khawatir ketika Atik Talik memberitahunya bahwa Togo sedang sekarat. Selain karena kelelahan yang luar biasa, mata Togo juga ternyata tertusuk serpihan pinus. Sementara itu, di kota Nome, terlihat Constance tengah membantu seorang maser bernama Gunnar untuk menyusul Sepala. Menurut prediksi Constance, Sepala seharusnya sudah sampai di pos Amituk, lalu ia kembali ke Nome. Untuk itu, Constance menyiapkan dua anjing pemimpin, Fox dan Balto, yang akan memimpin kereta luncur milik Gunnar. Di sisi lain, di pos sebelum Sepala berangkat, Amituk pun memanggilnya. Amituk menunjukkan kepada Sepala kondisi lautan es yang baru saja dia seberangi. Tidak ada alasan bagiku untuk mencemaskan seorang pria yang baru saja mencurangi kematian, kata Amituk. Sepala pun melihat keadaan laut yang begitu berbahaya. Dia sadar jika tidak tepat waktu, mungkin dia akan berakhir di dasar lautan. Singkat cerita, di tengah perjalanan, Sepala meminta Togo untuk beristirahat karena perjalanan tinggal 32 km lagi. Namun Togo yang keras kepala menolak untuk istirahat dan terus kembali ke depan. Dialah Togo yang selalu ingin menunjukkan kalau dia adalah pemimpin tim. Jadi mau tidak mau, Sepala tidak ada pilihan lain selain mengikuti keinginan Togo. Saat itu, hujan salju turun dengan lebat yang membuat jarak pandang Sepala menjadi terbatas, sehingga Sepala memutuskan untuk mempercayakan Togo yang memimpin jalan ke pos berikutnya. Togo dengan instingnya membawa kereta menerobos hujan salju yang semakin deras. Tak sadar, Sepala yang kelelahan pun tertidur di keretanya. Hingga ketika hari beranjak malam, Sepala terbangun dan mendapati keretanya berhenti. Nampaknya para anjing juga sudah kelelahan. Mereka terbaring di bawah hujan salju. Di sini Sepala memohon pada Togo agar ia tidak boleh berhenti, sebab jika ia terlalu lama berhenti semuanya akan mati. Di tengah keputusasaannya, Joe Dexter sang penjaga pos dan Charlie datang menyelamatkan mereka. Mereka juga segera mengamankan serumnya dan memastikan bahwa para anjing termasuk Togo bisa beristirahat dengan aman. Nah, di dalam pos, mereka membahas betapa menakjubkannya Togo, si anjing tua yang berhasil menempuh perjalanan ratusan kilometer di bawah badai salju. Dan setelah kedatangan mereka, perjalanan Sepala pun akhirnya selesai. Setelah serum berhasil dihangatkan, Charlie kemudian membawanya ke pos selanjutnya untuk kemudian diserahkan kepada Gunnar yang telah menunggunya di sana. Di pos itu, serum kembali dihangatkan sebelum dibawa ke kota Nome. Singkat cerita, di keesokan paginya, Gunnar dan Balto berhasil membawa serum tersebut ke kota Nome, dan serum itu diserahkan ke Dr. Curtis. Nampak juga seorang wartawan datang untuk meliputnya. Akan tetapi, nama Gunnarlah yang dicatatkan di sana, dan juga Balto yang disebut sebagai sang penyelamat kota Nome. Singkat cerita, setelah antitoksin diserahkan, Dr. Curtis merasa bahagia melihat kondisi anak-anak yang dirawat di rumah sakit akhirnya kembali pulih. Setelah beristirahat beberapa hari, Sepala dan anjing-anjingnya pulang dengan berjalan santai. Pada malam hari, Sepala akhirnya berhasil tiba di rumahnya. Namun kondisi Togo sudah tidak seperti sebelumnya. Dan terlihat jelas kalau Sepala dan Constance menyimpan kesedihan. Keesokan paginya, Sepala bangun dengan Togo berada di pangkuan istrinya. Ternyata mereka berdua masih kecewa karena cuma Gunnar dan Balto yang disebut di dalam koran sebagai pahlawan yang berjasa dalam pengiriman serum tersebut. Di pagi itu, Bill dan Allen datang mengunjungi Sepala dan Constance. Ia membawa anggur dan daging asap sebagai ungkapan terima kasih karena anak-anak mereka akhirnya sehat. Murphy juga datang dengan membawa alas tidur yang hangat untuk Togo. Setelah kedatangan Murphy, banyak orang lain juga datang membawakannya hadiah sebagai bentuk penghargaan kepada Sepala dan Togo. Meskipun nama mereka tidak muncul di koran, tetapi masyarakat tahu siapa yang patut mereka puji.
Saat malam tiba, rumah mereka kedatangan Dev dan anaknya Sally. Mereka memberikan Sepala sebuah patung kecil yang mereka buat, sebuah patung kayu berbentuk togo. Dev juga sangat berterima kasih kepada Sepala, sebab tanpa Sepala dan togo, mustahil melihat Sally ada di hadapannya. Saat itu, Sally bertanya apakah Togo akan mati. Mendengar pertanyaan itu, Sepala hanya diam dan tidak juga menyalahkan Sally. Dia sedih sebab yang dikatakan Sally memang benar adanya. Sepala hanya belum siap ditinggalkan oleh anjing kesayangannya Togo. Pada suatu hari, Sepala bersiap untuk pergi. Namun Togo terus memujuknya untuk ikut bersama. Karena kondisi tapak kakinya yang sakit, Sepala harus memilih anjing lain untuk menjadi pemimpin. Togo merasa sangat sedih, akhirnya memaksakan dirinya untuk berlari menyusul Sepala. No, Togo! Hey, Togo! Saking sayangnya kepada tuannya, Togo sampai mengabaikan rasa sakit di kakinya dan berlari seperti biasa. Anjing keras kepala ini belum melupakan jati dirinya, dan semangatnya membuat Sepala merenung. Selama ini Sepala berpikir kalau Togo hidup untuk kereta luncur, tetapi sebenarnya Togo hidup untuk dirinya. Togo menghabiskan sisa hidupnya dengan menjadi ayah selama 2 tahun sebelum akhirnya meninggal dunia. Di saat orang-orang meneriakkan nama Balto, para masar atau pengendara kereta luncur dari seluruh dunia malah berlomba-lomba untuk mendapatkan garis keturunan Togo. Anak-anak Togo dikembangbiakkan dan diberi nama sesuai dengan pemilik awalnya, yaitu ras Siberian Sepala, dan warisan Togo tetap hidup melalui keturunannya. Di mana ras anjing Siberia begitu dihargai karena kecerdasannya, stamina, keberanian, dan insting bertahan hidupnya yang tinggi. Dan yang paling penting adalah mereka sangat setia dengan tuannya. Sepala ingin mayat Togo diawetkan, dan sampai saat ini kita bisa menemukan Togo di Museum Alaska. Menurut sejarah, setidaknya ada 19 tim yang terlibat dalam estafet serum ini. Dengan rata-rata setiap tim menempuh jarak sekitar 31 mil. Namun hanya satu tim yang menempuh jarak 264 mil, yaitu tim Sepala dan Togo. Sebuah patung anjing dibuat di New York untuk mengenang estafet serum tahun 1925. Namun patung tersebut adalah patung Balto. Barulah pada tahun 2011, majalah Time menyebut Togo sebagai hewan paling heroik sepanjang masa. Dan film pun selesai. Nah, itu tadi alur cerita film Togo yang dirilis tahun 2019. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Jika kalian suka alur ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you di alur film lainnya, and bye-bye.